Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Dan pagi ini seperti biasa kita akan berbincang dengan topik yang inspiratif untuk Anda. Nah, pagi ini saudara, ada sekumpulan anak SMK yang menciptakan robot pengintai. Waduh, saya senang sekali ini kalau bisa berbincang bersama anak-anak berprestasi yang menciptakan suatu karya. Mereka adalah anak-anak dari SMK Negeri 5 Makassar yang menciptakan robot, dan ini sepertinya apakah tugas mereka atau memang murni karya mereka, inisiatif mereka sendiri. Langsung saja kita berbincang dengan para kreatornya. Ada Ruslan dan Faisal. Halo, selamat pagi. Yang mana yang Ruslan, yang mana Faisal nih? Saya, Ruslan. Ruslan, ini Faisal. Oke. Ruslan, apa kabar Ruslan? Baik. Baik ya. Faisal, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini nih kedua orang pencipta robot pengintai yang hadir di Sapa Sulsel, dan kita lihat bersama, inilah prototipenya saudara, inilah karya mereka, yaitu robot pengintai ya namanya ya? Ya. Robot pengintai. Ini adalah karya dari adik-adik kita SMK Negeri 5 Makassar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lengkapnya lagi, kita lihat ini ada video seperti apa karya mereka. Ini dia saudara. Nah, ini dia nih saudara, robot pengintai hasil dari karya cipta teman-teman dari SMK Negeri 5 Makassar. Nah, ini kalau kita lihat sama-sama, bentuknya seperti mobil dan dilengkapi dengan kamera. Nah, ini adalah tampilan monitor hasil gambar dari robot pengintai ini. Kita lihat bahwa robot ini bisa memantau hal-hal yang ada di sekelilingnya. Waduh, ini saya jadi antara senang dan takut sih, dia tiba-tiba masuk ke rumah saya sedang ganti baju, aduh bagaimana ini. Oke, jadi inilah saudara karya teman-teman dari SMK Negeri 5 Makassar. Kita lihat bentuknya seperti mobil. Ini ada mobilnya atau robotnya bisa berjalan dengan menggunakan 4 roda, dan di atasnya ada kamera. Ini kita bisa lihat juga bentuknya robotnya ini belum disempurnakan dengan mungkin ada bodinya atau bagaimana. Jadi bisa dilihat nih komponennya apa aja yang menyusun robot ini saudara. Nah, lucu ya, jadi ini dikendalikan kayaknya pakai remote apa langsung dari laptop, aku bingung juga. Langsung saja kita bahas dengan kreatornya. Saya ke Ruslan dulu. Ruslan, jadi ini namanya apa ini robotnya? Robot surveillance atau robot pengintai. Robot surveillance atau robot pengintai. Baik. Nah, robot ini Ruslan, ini karya kamu atau ada tim yang bekerja di belakangnya? Ada Kamu tim. berdua dengan Faisal atau ada lebih banyak lagi teman-teman? Kami dibantu oleh alumni. Oleh alumni? Iya. Oke, oh alumni masih ikut campur ya? Oke, ada alumni yang membimbing teman-teman. Oke, terus pembuatan dari robot ini berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Oke, sejak kapan teman-teman menciptakan ini? Sejak tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Oke, berarti sebenarnya robot pengintai teman-teman ini sudah lama jadi begitu ya? Iya. Oke, saya ke Faisal. Faisal, ini robotnya, ini kok kepikiran menciptakan robot pengintai gitu? Ini kan robot pengintai, kita tidak tahu di lapangan bagaimana Iya. itu kejadian, kita tidak tahu bahayanya, jadi kita bikin ini robot supaya ini bisa turun dulu untuk mengintai apakah bahaya itu ada atau tidak, baru bisa terjun ke lapangan langsung. Oke, tapi memang awalnya mau membuat robot pengintai begitu? Iya, karena kita sama tim juga mau membuat robot yang bisa kayak melihat suatu ruangan tapi mobile. Tidak seperti CCTV itu kan dia hanya memantau suatu konstan di situ. Iya. Dia cuma stagnan maksud saya, dan akhirnya kalian terpikir ide untuk menciptakan robot pengintai seperti ini. Oke, terus
tadi disebutkan berapa lama? Katanya 1 bulan ya membuat robot ini. Iya, bisa 1 sampai 2 bulan karena pemrogramannya juga yang susah, bahasa pemrogramannya. Wow, oke. Jadi pemrogramannya ini menjadi tantangan ya dalam pembuatannya kemarin. Terus apa namanya? Dalam membuat ini tadi disebutkan juga ada teman-teman alumni yang ikut membantu begitu. Kalian bagaimana ini bagi-bagi perannya? Kalau Faisal sendiri dalam pembuatan robot ini bertugas dalam membuat apa atau menyusun apa? Kalau saya sendiri perakitan. Perakitan. Iya. Oke, apa saja yang dirakit? Itu kayak pasang dengan solder. Yang mana? Pasang-pasang komponennya. Solder ki anunya dinamo sama motor driver. Dinamo sama motor driver. Oke, maksudnya solder itu disambung begitu ya? Iya. Oke. Tapi ini bodinya sama-sama dapat dari mana sih? Di toko online banyak. Oh begitu, rangkanya begitu, Iya. toko online. Waduh. Nah, ini kenapa bentuknya harus seperti mobil seperti ini, Ruslan? Supaya bisa jalan ya, supaya bisa bergerak ya kayak mobil ya. Oke, Faisal. Lalu mobil ini atau robot ini dia daya tahannya bagaimana sih? Apakah dia dicas begitu baru bisa beroperasi atau dia menggunakan baterai atau gimana? Dia menggunakan baterai dan dicas. Kalau tahannya, kalau dicas full bisa tahan sampai 1 sampai 2 hari beroperasi. Oke, jadi sebenarnya dia pakai baterai, terus baterainya itu yang dicas gitu ya? Iya. Oke, tapi berapa lama tadi bisa bertahan? Kalau full baterainya bisa sampai 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Wow, jadi luar biasa ya mobil pengintai atau robot pengintai ini, saudara. Jadi kamera bisa disorot lagi. Inilah seperti inilah tampakan dari robot pengintainya. Silakan disorot. Jadi ini tadi untuk motor penggeraknya menggunakan dinamo ya? Ya. Dinamo. Terus disebutkan lagi dong, ada apa lagi komponen yang ada di sini? Yang penting ini raspberry. Ya, boleh dipegang aja Bar. Terus ditunjukkan kepada pemirsa. Komponen-komponennya ada yang paling utama raspberry P3 B+. Raspberry itu fungsinya untuk apa? Dia yang mengelola semua ini. Dia mengendalikan. Itu seperti otaknya begitu ya? Iya. Oke, apa namanya? Raspberry. Raspberry. Kayak nama buah ya? Raspberry Raspberry. P3. Oke, terus ada apa lagi? Ada motor driver yang berfungsi untuk menjalankan motor DC atau dinamo. Terus? Ada juga regulator. Regulator 5 volt untuk menghasilkan tegangan 5 volt yang masuk ke Raspberry P3 ini. Oke, itu harus tegangannya 5 volt gitu Iya. ya. Kalau 5 volt itu untuk kebutuhan rumah tangga dia cuma bisa menghidupkan apa itu? Lampu. Ya, kecil. Oke, terlalu kecil ya. Oke, nah itu dia saudara robot pengintai karya dari teman-teman dari SMK Negeri 5 Makassar. Nah, saya penasaran sih sebenarnya kalau misalnya dia masuk ke suatu ruangan begitu, ini daya jangkaunya sejauh apa? Yang penting di ruangan itu ada koneksi internet biar jauh. Dia tidak terbatas. Oke, jadi ini dikendalikan dari internet begitu Iya. maksudnya? Ini sudah kayak pengaplikasiannya IoT, Internet of Things. Dia memakai teknologi IoT, Internet of Things. Jadi dimanapun dia berada, yang penting ada koneksi internet, dia bisa terhubung jalan, mengawasi suatu ruangan. Oke, nah itu dia saudara, ternyata basis dari pengendalian atau pengontrolernya ini menggunakan internet ya, menggunakan jaringan internet. Nah, kalau misalnya nggak ada internet, Nggak bisa. dia juga tidak bisa beroperasi begitu ya. Jadi misalnya dalam satu ruangan konektivitas dari satu layanan wifi atau internet itu cuma sampai 5 meter dan 6 meter dan seterusnya itu sudah tidak ada internetnya, berarti dia stop sampai di situ atau gimana? Iya, kalau misalnya biar jauh dari robotnya, yang penting di misalnya di kota Palu ada koneksi internet,
Di sini juga ada bisa terhubung. Oh begitu. Jadi kita bisa awasi di sana. Oh wow. Oke, saudara. Jadi ini sekali lagi karena internet ini jangkauannya luas ya, worldwide begitu, dia bisa dikendalikan dari manapun. Monitornya meskipun kita di kota yang berbeda, dan ini bisa dikendalikan dia berjalan di kota yang lain begitu ya. Wow, luar biasa nih penemuan teman-teman ini. Oke, nah terus selama pembuatan dari robot ini, teman-teman, apa sih kesulitan yang paling dirasakan? Tapi nanti dijawabnya ya. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan kita lanjutkan perbincangan kita pagi ini bersama adik-adik kreatif kita dari SMK Negeri 5 Makassar yang membuat satu robot yang berfungsi sebagai pengintai. Ini dia robot pengintainya dibawa ke studio, jadi bentuknya ini seperti mobil, dia bisa bergerak ke sana kemari dan mengintai atau memantau apapun yang dia datangi begitu, karena robot ini saudara dilengkapi dengan kamera dan bisa dimonitori langsung dari layar laptop ataupun apa yang bisa dijadikan monitor begitu. Tapi untuk karya dari adik-adik SMK Negeri 5 ini, mereka menggunakan monitor sebagai kontrolnya atau remote-nya. Nah, seperti yang tampak di layar kaca Anda, seperti inilah robot pengintai ini beroperasi. Kita lihat, kita bisa saksikan langsung apa saja komponen yang ada yang tampak di robot pengintai ini. Satu tadi yang sangat menarik perbincangan kita tadi ada bahwasanya ada Raspberry atau sebuah ini software atau hardware ya menyebutnya. Inilah yang berfungsi sebagai otak dari robot ini. Oke, nah di segmen ini sudah bergabung dengan kita pembina dari adik-adik pembuat robot kita, ada Ibu Nurbayu. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Pakai mic-nya dong, atau ngomongnya ya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Ibu Nurbayu, ini anak-anaknya berprestasi sekali membuat robot. Ini memang mereka di SMK ini belajar membuat robot atau sebenarnya jurusan mereka ini berhubungan dengan pembuatan robot seperti ini atau bagaimana sih? Sebenarnya bukan mereka jurusannya robot, bukan. Terus belajar juga. Ini ada mata pelajaran itu cuma sebagian dari siswa ini yang kelihatannya berbakat untuk kita masukkan ke
komunitas robot itu buatnya di komunitas ya. Kita latihnya di komunitas. Jadi memang kita pisahkan anak-anak yang kira-kira berbakat di situ, kemudian kita latih. Jadi memang mereka ada di sana di komunitas itu bergabung kakak-kakak seniornya yang jadi ini kan dia bertahap ya. Jadi ada yang sudah tamat, ada yang kelas 4. Ini langsung kelas 2, kelas 1. Kelas 1-nya yang itu. Jadi kita punya generasi ke bawah. Baik, jadi sebenarnya mereka tidak khusus mempelajari robot, tapi adik-adik ini punya bakat atau potensi begitu untuk menciptakan suatu karya, khususnya robot begini. Tapi saya tadi lupa bertanya, kalian berdua ini jurusan apa di SMK Negeri 5? Faisal deh. Elektronik. Ya. Oke, Ruslan jurusan apa? Sama. Elektronik juga. Oke, jadi tentang kelistrikan. Elektronik bukan. Elektronik. Iya. Sorry, aduh so tau banget. Oke, jadi dua-duanya jurusan elektronik. Semuanya dari jurusan elektronik timnya ini atau bagaimana sih, Bu? Tidak, ini bergabung. Jadi ini kita ada di elektronika itu, di teknik elektronika industri itu kita punya 2 jurusan, ada mekatronika, ada elektronika industri, dan mereka bergabung. Kebetulan yang mekatronika yang ini kelas 1 yang di luar. Nah, kita yang ini Elin, jadi bergabung sebenarnya Elin sama mekatronika. Oke, ada dari elektronik mekatronika dan ada dari elektronik industri. Wow, luar biasa ini jurusan-jurusan dari sekolah vokasi atau SMK yang ada di Kota Makassar ya. Bangga dong kita karena siswa-siswa SMK di Makassar juga bisa menciptakan robot. Nah, ini kan katanya sudah dibuat dari tahun lalu nih, Bu. Ini tujuan pembuatan robotnya ini memang cuma untuk membuktikan bahwasanya kita SMK juga bisa, atau sebenarnya ini mau diikutkan lomba atau seperti apa? Iya. Sebenarnya ini dalam rangka Teknopark. Jadi Teknopark itu kita dituntut bagaimana membuat sesuatu yang inovatif begitu, yang belum ada. Jadi kita ditawari mau buat apa gitu. Jadi banyak sebenarnya hal yang ditawarkan mau buat apa, tapi kita ke sini ke surveillance karena surveillance ini untuk Indonesia baru ya. Ada surveillance tapi tidak memakai Raspberry. Jadi kita coba yang memakai Raspberry karena kalau pakai Raspberry itu biayanya lebih bisa mengirit, lebih hemat. Ini kita bisa dapat 2 juta sampai 3 juta sudah bisa. Oke, jadi dasarnya itu dari Teknopark ini sebenarnya. Nah itu dia saudara. Berarti kita juga sekali lagi bisa berbangga ya karena ini unik begitu. Mungkin baru ada robot yang menggunakan Raspberry di Indonesia. Mereka menggunakan Raspberry nih saudara. Itu tadi Raspberry-nya termasuk hardware atau software sih kita nyebutnya itu? Dia hardware. Hardware ya. Oke. Nah, saya kembali ke Faisal dulu deh. Faisal, apa kesulitan yang paling kamu rasakan ketika merakit robot ini? Komponen-komponennya juga dibeli online, jadi agak susah. Perakitannya tidak sulit kalau misalnya merakitnya, karena tinggal disambungkan di kabel-kabel ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Oke, nah ini anak cerdas nih, merakitnya tidak susah, semuanya gampang ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau Ruslan tadi dalam pembuatan atau penciptaan robot ini, peran kamu apa di sini, Ruslan? Pemrograman. Nah, ini dia nih, kayaknya susah banget pemrograman. Kesulitan yang kamu rasakan dalam membuat atau memprogram robot ini? Kesulitannya untuk menghubungkan ke kamera. Kenapa dia sulit begitu? Ada kendala apa yang sering terjadi? Kendalanya biasa tidak mau terkonek ke alamat internet. Oke, begitu. Jadi kadang tidak terkoneksi ke alamat internet. Alamat internet itu sama nggak sih dengan internet protokol gitu, IP address gitu ya, sama ya? Oke, jadi kadang tidak terhubung katanya dengan alamat internetnya.
Oke, nah ini kan penemuan yang luar biasa nih Bu, untuk kita di Makassar, khususnya untuk adik-adik SMK Negeri 5. Ini kedepannya akan dikembangkan lagi atau akan diperlombakan atau bagaimana ini? Ya, ini sebenarnya bisa dikembangkan, nanti dikembangkannya itu bisa sebagai deteksi pemadam kebakaran ya. Jadi dia bisa sebenarnya kita tambah sensor, terus di mana ada sumber panas, dia akan menuju ke sana. Bisa sebenarnya itu kayak bisa dikembangkan ya gitu. Kalau untuk diperlombakan, kita tidak memperlombakan yang ini. Yang selalu kita perlombakan itu sebenarnya robot line follower yang apa itu? Yang kayak mobil Tamiya itu. Oke. Iya, kita sering. Nah, ini persiapan lomba nanti di UNEM tuh. Kita punya banyak robot sebenarnya, bukan cuma ini. Wow, sayang sekali ya tidak dibawa koleksi-koleksi karya dari adik-adik kita. Oke. Tapi ini kan apa ya, boleh dikatakan ini yang terbaru dan yang paling beda sebenarnya. Ini robot surveillance dan tadi juga disebutkan bahwasanya mungkin ini adalah penemuan yang paling terbaru dan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan hardware Raspberry sebagai otak dari robot ini. Wah, luar biasa. Tapi seru juga sih kalau misalnya dia akhirnya bisa menjadi robot pendeteksi kebakaran begitu ya. Oke. Nah, harapannya untuk pengembangan robot ini ke depan, saya mulai dari Faisal deh. Harapannya pemerintah bisa memerhatikan siswa-siswa yang bisa membuat alat-alat yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Oke, harapannya ini langsung suara hati dari seorang siswa. Semoga pemerintah bisa lebih memberikan dukungan yang lebih besar lagi begitu ya. Oke, kalau Ibu Nurbayo, apa harapannya ke depan dalam pengembangan kreativitas anak-anak kita dalam mengembangkan karya-karya seperti robot begini? Ya, harapannya itu sebenarnya harusnya pemerintah daerah memperhatikan siswa-siswa yang bisa membuat karya inovatif. Jadi yang punya ide-ide besar itu harusnya di reward ya, atau malah dikumpulkan, bikin suatu komunitas yang besar, nanti ditanya mau buat apa gitu, mesti ditantang sebenarnya, buat ini bagaimana, buat ini bagaimana. Oke, jadi suara hati siswa dan gurunya ini selaras nih saudara, mengharapkan dukungan ataupun kontribusi yang lebih besar lagi dari pihak-pihak terkait. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari SMK Negeri 5, Ibu Nurbayu, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Satu lagu tadi menjadi penutup di jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narudana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.